Ya, balik lagi sama gue Rachel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan altcoinnya itu adalah Cardano. Karena udah lama saya nggak update Cardano teman-teman ya. Jadi kemarin itu udah diupdate, lebih tepatnya 2-3 hari yang lalu ya. Ada OP, kemudian ada Algo, kemudian ada Bitcoin dan Chainlink juga, dan beberapa altcoin lainnya juga gitu ya. Jadi kalian bisa request juga, nanti akan coba saya bikinkan video untuk altcoin ataupun quick update. Jadi bebarengan untuk pembahasan Bitcoin, kemudian abis itu kan altcoin biasanya. Oke ya, jadi tanpa basa-basi akan saya bahas dulu untuk si Bitcoinnya. Nah, untuk si Bitcoin secara overall memang kita bisa lihat ya, waktu terakhir kali di pembahasan kan seperti ini teman-teman. Sebentar, di pembahasan terakhir di web 1, 2, 3, 4 dan 5, yaitu pembahasan terakhir. Walaupun memang ini di proses keempatnya kemarin kan kita sempat bilang ya, mungkin di sekitar 27.400, 27.500-an dolar. Karena memang biasanya wave 4 itu makan waktu lebih lama dan cenderung sideways baru akhirnya lanjut turun. Nah, hal yang menarik memang adalah apakah memang invalidasi untuk skenario dari wave 4 ke wave 5 ini ya, karena memang kita bisa lihat terakhir kali di sini juga pada pergerakan 24 Mei sampai 28 Mei akhirnya dia rebound lumayan signifikan. Tapi secara overallnya bisa aja memang ini hanya mencakup wave 4 ya, sebelum dia finishing ke wave 5. Berarti ada satu kali drop lagi, another discount lagi teman-teman ya. Nah, karena memang kenapa saya bilang seperti itu, overallnya memang dia ini masih ketahan. Kemarin ini saya juga ada tarik juga menggunakan bantuan kakek Fibo teman-teman ya, dari swing high ke swing low-nya dia yang terakhir, maka kita mendapati beberapa golden ratio. Dan bahkan terakhir kali dia istilahnya nge-spike naik pun cuman ketahan di retracement 0,6, masih ketahan di situ sekitaran 28.300-an, 28.400-an dolar lah. Dan plus di situ juga ada box warna putih nih. Ini box putih ini yang saya tandain sebelumnya berfungsi untuk menjadi support and then resistance pada pergerakan si Bitcoin sebelum-sebelumnya ya. Jadi secara overallnya kalau bisa dilihat di sini adalah high, kemudian di sini lower high, and then di sini masih terbilang lower high teman-teman ya. Walaupun memang pada pergerakan terakhir ya, di sini kita bisa lihat ya, ini low, kemudian lower low, tidak bikin yang namanya lower low lagi ya. Tapi di sini dia udah mampu break nih ya. Di sini kan ini high, lower high, kemudian di sini lower high lagi, dia malah bikin yang namanya higher high ya. Tinggal kita lihat pertanyaannya ataupun reaksinya, apakah di area box warna kuning ini dia hanya retrace aja, berarti retracement di box kuning ini ya, untuk lanjut naik. Kurang lebihnya seperti apa nih kalau misalkan retracement itu maksudnya seperti apa? Sebentar teman-teman, kita tandain aja pakai pet ya. Jadi ini udah naik signifikan, kemudian di sini turunnya kita bisa lihat ini satu bullish candle, kemudian dibalas dengan 1 2 3 4 bearish candle, baru sekarang tersatu ya. Bisa aja di sini proses koreksinya retest untuk dia lanjut naik lagi. Nah, ini menjadi PR atau hal penting yang perlu kita pantau untuk si Bitcoin, sekaligus kalau memang dia mampu reclaim area 28.500-an dolar ini berarti menginvalidasi untuk kelanjutan penurunan. Tapi selama dia ini masih berada di bawah 28.500 ya, masih possible untuk si Bitcoin mendapatkan satu kali diskon lagi untuk lanjut turun sebentar. Nah, di sini ya masih bisa aja dia dari sini akhirnya drop ya menuju wave 5 untuk mendapatkan another diskon lagi lah untuk sekaligus finishing wave 5-nya gitu ya. Nah, menurut teman-teman gimana, bisa coba tulis di kolom komentar bawah video ini gitu ya. Menurut pandangan dan pendapat teman-teman seperti apa? Karena memang secara overallnya masih berjalan lah kurang lebihnya dari wave 1, 2, 3, 4 dan ongoing wave 5. Karena memang biasanya wave 4 itu lebih makan waktu lebih banyak. Dan ya tinggal kita lihat aja apakah memang kali ini dia cuma retracement atau ya kenaikan kemarin itu sekedar retrace aja wave 4, finishing wave 4 untuk ongoing wave 5-nya gitu ya. Jadi palingan itu, sekaligus juga area invalidasinya seperti apa tadi juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. So, kita akan bahas untuk si Bitcoin secara hourly. Nah, ini untuk secara hourly, kemarin itu terakhir kali pembahasan di beberapa waktu yang lalu ya. Di sini terbentuk sebuah bisa dibilang trend and resistance. Kemudian bagian bawahnya ini juga bisa dibilang menjadi support ya. Jadi kurang lebihnya seperti triangle pattern lah ya. Tinggal kita lihat apakah memang dia akhirnya mampu break atau dia akhirnya terbreakdown ya. Dan dia lebih memilih untuk terbreakdown. Kita bisa lihat ya waktu dia progresnya seperti ini malah terbreakdown. Bahkan turunnya itu di bawah 27.100-an dolar nih. Dia sampai lebih bawah lagi di sini. Ini sekitar 26.700-an, 26.700-an.
Dan kita ambil lebih bawah lagi nih, area bawahnya lagi ini di sekitar 26.500-an dolar nih, di sekitar area ini ya, box warna hijau bawah ini. Kita bisa lihat bersama-sama sebelumnya area ini menjadi support nih, tuh yang saya coba geser-geser nih ya, support resisten juga. Dia ketahan di situ dan sekarang ini progresnya itu lagi ya istilahnya berangsur naik lah teman-teman ya. Nah yang perlu kita pantau untuk sekarang adalah kalau kita lihat strukturnya ini high, lower high, kemudian di sini another lower high ya. Kemudian di sini low, lower low, lower low. Ya di sini mungkin adanya divergent ya. Kita bisa lihat di sini divergent dengan RSI-nya sebentar nih tuh. Ya di sini adanya divergent dengan RSI, kemudian dia berangsur naik untuk si pergerakan Bitcoin-nya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah di sini dia tidak belum create lagi yang namanya lower low. Ya dari lowest area terakhir nih pada pergerakan 1 Juni ya. Dia tidak create yang namanya lower low lagi. Kemudian di 2 Juninya. Dan sekarang posisinya terakhir di 2 Juni dia kita bisa lihat di sini. Sedikit mulai adanya transisi kalau kita lihat dari lowest levelnya dia. Ya di sini low, lower low, lower low, lower low. Kemudian di sini baru create yang namanya potensi atau kita bisa bilang juga ya higher low. Cuman menjadi PR-nya adalah dia belum create yang namanya higher high dari highest level pada pergerakan 31 Mei sampai 1 Juni 2023 nih. Ya, memang yang perlu kita pantau untuk posisi saat ini adalah si Bitcoin pertama harus break area 27.200-an dolar dulu. At least dia harus mampu bertahan di kisaran berapa bro? Di atas 27.400, 27.500 dolar. Nah, ini menjadi PR-nya, sorry, saya ganti di sini PR-nya si Bitcoin di sini ya. Area ini itu harus mampu di reclaim sama si Bitcoin untuk kita bisa lihat transisi yang namanya transisi dari downtrend menjadi uptrend kembali. Kurang lebih seperti itu untuk dari lower time frame-nya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ataupun saya mau tambahkan ini, coba saya geser dulu ya biar tidak terlalu rame. Sebentar. Oke, ya. Di sini juga adanya potensi terbentuk yang namanya inverse head and shoulder ya. Di sini ya tuh seperti ini dan seperti ini. Ada potensi inverse head and shoulder. Dan ya untuk area neckline-nya perlu benar-benar di breakout sama si Bitcoin. Ya Bitcoin kurang lebih di box merah ini di sekitar neckline-nya 27.159 sampai 27.230-an dolar. Ya, at least ini harus mampu di break dulu, kemudian ngejar next levelnya. Tapi kalau misalkan kita ukur aja nih dari pattern ini, target kenaikan maksimal secara pattern itu kisar berapa di sini? Kisaran 27.900-an sampai 28.000 lah ya, pas juga dengan box merah atas ini. Nih. Ya, kalau misalkan saya boleh tandain buat teman-teman sekalian. Jadi ini menjadi pertimbangannya, dan ya kalau misalkan dia invalid ya bakalan coba ngejar beberapa area support bawahnya ini untuk si Bitcoin. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman gambaran untuk si Bitcoin secara hourly time frame. Jadi time frame daily udah, hourly udah. Next kita akan bahas untuk Cardano atau ADA teman-teman. Nah, jadi Cardano ini terakhir kali saya bahas itu udah agak lama sih ya. Cardano. Nah ini ya sekitar 3 mingguan yang lalu, udah hampir 4 minggu teman-teman, hampir 1 bulan ya kita nggak bahas lagi Cardano. Terakhir kali bahas memang dia ini bergerak di full rising wedge yang besar secara daily time frame ini semenjak 11 November 2022 ya. Akhirnya memang dia terbreakdown nih. Ini closing candle di bawah trendline support ini pada 11 Mei 2023 ya. Akhirnya dia terbreakdown. Memang waktu itu saya ada sampaikan next potensi target akan visit ke box putih bawah ini, yang sebelumnya kita bisa lihat juga ini menjadi area support atau tahanan sebelumnya. Jadi potensinya ke situ, baru next levelnya di sini. Box putih di sekitaran 0,3322 sampai 0,3413 dolar. Kemudian box hijau yang lebih bawah ini di sekitar 0,2979 sampai 0,3047 dolar untuk si Cardano secara daily-nya. Sorry. Cuman yang menariknya adalah dia ini masih mantap aja istilahnya, mencoba bertahan ya. Berkali-kali dia udah terbreakdown, tapi ya kita bisa lihat di sini. Ya dia udah breakdown, ya kemudian dia mencoba naik lagi, retest, breakdown lagi, retest, naik lagi, kemudian breakdown lagi ya. Terus kena reject lagi dari trendline supportnya. Nah kalau memang kita lihat dari pergerakan seperti ini, mungkin kita bisa tarik dulu ya ini ke belakang untuk si trendline supportnya ya, kurang lebih seperti ini. Dan coba kita bandingkan dengan movement dia yang beberapa waktu yang lalu atau terakhir semenjak April deh teman-teman ya. Jadi overallnya memang ini masih downtrend nih ya, tuh ya. Ini secara strukturnya kita bisa lihat ini clear masih downtrend, dan at least dia harus mampu create yang namanya higher high lagi.
ya berarti memang dia harus mampu break area 0,3964 dolar ini. Dia harus mampu break, berarti istilahnya manteng di atas itu untuk reclaim lagi area 0,4151 dolarnya. Ya berarti memang adanya transisi jikalau memang itu udah terjadi nih, sudah adanya transisi pergerakan untuk si Cardano. Tapi selama Cardano ini belum mampu adanya kita lihat adanya transisi atau perubahan tren secara daily-nya, ya masih possible aja untuk dia ngetes bahkan ke box putih bawah ini. Nih, box putih bawah ini ya. Areanya tadi juga sudah saya sebutkan atau sampaikan buat teman-teman sekalian. Sekarang memang kalau kita pergunakan ini bergerak di dalam sebuah channel ya di sini. Sebentar ya, kalau misalkan dibilang bearish pattern, kalau kita lihat seperti bear flag pattern nih teman-teman ya, seperti ini. Nah, sebentar nih kita coba ganti. Nah, di sini ya, jadi kayak semacam bear flag bisa juga teman-teman ya. Untuk dia biasanya ini cenderung lanjut turun lagi ya. Jadi kita bisa perhatikan dulu aja untuk Cardano overallnya dia bergerak di dalam sebuah channel ya. Untuk bagian trenan support dan resistannya kita bisa gunakan untuk channel ini sendiri. Dan jikalau memang dia terbreakdown akan visit ke area berapanya tadi juga sudah saya sampaikan ya, ke box putih ini jikalau memang dia terbreakdown. Tapi kalau misalkan breakout, berapa area terdekat akan saya sampaikan di sini dulu teman-teman. 0,391 sampai 0,3955 dolar. Next di box putih lebih atas ini ya, ini di sekitar 0,4137 sampai 0,4239 dolar untuk si Cardano ya. Jadi palingan itu informasi yang bisa saya sampaikan untuk Cardano perihal beberapa area yang bisa diperhatikan untuk area support dan juga resisten jikalau memang dia sudah terbreakout ataupun terbreakdown. Jadi ya pertimbangannya buat teman-teman yang mau di CA pun ya, ini bisa menjadi dua area pantauan untuk teman-teman sekalian untuk si Cardano. Jadi untuk long termnya lah, mungkin untuk di tahun depan atau sampai di 2025. Itu aja dari saya. Bagaimana teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.